Shalom, salam sejahtera, salam kasih di dalam nama Yesus kepada anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kiranya berkat, anugerah, kekuatan yang Tuhan berikan menyertai setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama yang diambil di dalam Yudas 1 ayat 17 sehingga 23. Sekali lagi Yudas 1 ayat 17 sampai 23 dan saya akan bacakan dalam terjemahan versi Borneo. Panggilan untuk bertahan. Namun demikian, saudara-saudaraku yang dikasihi, ingatlah kata-kata para rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Mereka telah berkata kepadamu, pada akhir zaman nanti orang akan tampil dan mengejek-ngejekmu. Mereka itu orang yang menurut hawa nafsu yang mungkar. Merekalah yang menjadikan jemaah porak-poranda. Mereka tidak dipimpin oleh roh, tetapi dikuasai oleh hawa nafsu sendiri. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang dikasihi, teruskanlah usaha membina hidup yang berasaskan iman yang paling murni. Berdoalah dengan bimbingan Roh Kudus. Hiduplah di bawah naungan kasih Allah, sementara menunggu belas kasihan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan menganugerahimu hidup kekal. Amalkan sikap belas kasihan kepada orang yang kurang yakin. Berusahalah menyelamatkan orang daripada api. Namun demikian tunjukkanlah belas kasihan sesama manusia dengan gentar. Bahkan bencilah pakaian mereka yang dinodai oleh hawa nafsu duniawi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam satu tema yang baru, yaitu membangun. Dan subtema kita pada minggu ini, bangunkan dirimu di atas dasar iman. Saudara, untuk kita lebih memahami tema dan subtema ini, perlu untuk kita memahami makna dari kata-kata yang ada di dalam tema dan subtema ini. Jadi, membangun berarti mendirikan atau membina atau bangkit, atau boleh juga diartikan berdiri. Manakala kata bangun dalam subtema itu berarti bangkit atau berdiri, dan boleh juga diartikan terjaga. Jadi kalau subtema kita bangunkan dirimu di atas dasar iman, itu berarti kita perlu bangkit, atau kita perlu berdiri, atau kita perlu membina diri kita di atas dasar iman. Jadi subtema ini satu dorongan untuk kita membangun diri kita di atas dasar iman. Bagaimana kita dapat bangunkan diri kita di atas dasar iman? Yang pertama kita belajar, bangunkan dirimu di atas dasar iman dengan mengingat kata-kata para rasul. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, ayat yang ke-17, Yudas memberikan nasihat kepada orang yang percaya supaya membangun diri dengan mengingat nasihat atau kata-kata para rasul.
Dalam firman Tuhan ini, apa yang dikatakan oleh para rasul adalah pada akhir zaman akan tampil pengajar-pengajar sesat, di mana mereka melakukannya menurut keinginan hati mereka. Pengajar-pengajar sesat ini tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi dikuasai oleh keinginan daging atau hawa nafsu. Pastinya saudara yang dikasihi Tuhan, sampai sekarang pengajar-pengajar sesat ini masih ada dan ada pengaruh yang besar. Sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan masih tetap perlu berhati-hati dan tidak terpengaruh dengan pengajar-pengajar sesat. Di antara pengajaran itu mungkin mengajarkan bahwa keselamatan boleh diperoleh di luar Yesus, atau mengajarkan keselamatan boleh diperolehi dengan kekuatan sendiri atau dengan perbuatan yang mereka lakukan, atau mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan, atau mengajarkan tidak ada Tuhan Tritunggal, dan tidak percaya bahwa firman Tuhan, atau tidak percaya bahwa Alkitab sungguh-sungguh adalah firman Tuhan. Dan ada banyak lagi pengajaran-pengajaran. Sebab itu penting bagi kita untuk bangunkan diri kita di atas dasar iman yang teguh, yaitu berpegang kepada firman Tuhan yang sudah kita terima. Percaya sungguh-sungguh akan firman Tuhan yang kita terima. Yang kedua, kita belajar bangunkan dirimu di atas dasar iman, yaitu iman yang murni kepada Tuhan Yesus. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka perlu bagi kita membangun iman kita di dalam Yesus. Firman Tuhan yang sudah kita baca ayat yang ke-20 berkata, teruskanlah usaha membina hidup berasaskan iman yang murni. Saudara, iman yang murni adalah Yesus Kristus sebagai dasar iman kita. Iman yang murni percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 selalu kita baca dan dengar, berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, untuk percaya kepada ayat firman Tuhan ini, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang Tuhan sediakan, itu memerlukan iman yang murni. Saudara, ketika kita menghadapi cabaran atau dalam keadaan apapun yang kita alami, kita masih tetap percaya kepada Yesus, itu merupakan iman yang murni. Sebab itu tetaplah membangun diri kita di atas dasar iman yang murni, yaitu Yesus Kristus menjadi dasar kita. Dasar iman yang benar dan teguh. Saudara, yang ketiga kita belajar bangunkan dirimu di atas dasar iman dengan hidup dalam naungan kasih Tuhan. Saudara, hal ini sangat penting, di mana kita akan dapat membangun iman kita kalau kita terus tinggal di dalam naungan kasih Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita baca ayat 21, hiduplah
dalam naungan kasih Allah. Saudara, kita dapat melihat firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 4b, ranting tidak dapat berbuah jika terpisah dari pokok anggur. Kita juga kalau kita terpisah dari naungan kasih Tuhan, kita tidak dapat membangun iman kita. Tetapi bila kita tinggal dalam naungan kasih Tuhan, kita dapat membangun iman kita menjadi lebih dewasa. Bahkan bila kita tinggal dalam naungan kasih Tuhan, kita dapat memahami, mengerti kehendak Tuhan. Sehingga kita dapat membangun iman kita kepada Tuhan. Bila kita tinggal dalam naungan kasih Tuhan, kita mengerti bahwa sangat perlu berbelas kasihan kepada orang lain. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca. Bila kita tinggal dalam naungan kasih Tuhan, kita rindu dipakai Tuhan untuk menjadi saluran Tuhan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Sebab itu, bangunkan dirimu di atas dasar iman dengan tinggal di dalam naungan kasih Tuhan. Ada seorang pribadi yang bernama John Huss. Dia dipenjarakan tanpa diberikan kesempatan untuk membela diri. Dia dihadapkan kepada para biskop dan maharaja. Lalu dia dihina di hadapan mereka. Mereka menelanjangkan dia dan memokotai dengan kertas yang mempunyai lukisan 3 syaitan hodo. Dia diikat pada kayu pancang sehingga dia mati dibakar. Dia mengungkapkan kata-kata berikut, Tuhan menjadi saksi bahwa saya tidak pernah melakukan seperti apa yang didakwa oleh para saksi palsu. Tujuan utama saya adalah menyebarkan Injil dan semua perbuatan saya adalah untuk menjauhkan manusia daripada dosa. Saya bersedia mati dengan sukacita demi kebenaran Injil yang telah saya tulis, ajar dan khotbahkan. Saudara, kita dapat melihat bahwa John Huss sanggup mati untuk membangun iman orang lain di atas dasar yang benar. Dan dia sudah membangun imannya di atas dasar yang benar. Sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, kita juga perlu bangunkan diri kita di atas dasar iman yang benar, yaitu berpegang teguh kepada firman Tuhan, percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangunkan iman kita di atas dasar yang benar, yaitu firman Tuhan dan Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu yang sudah kami pelajari. Kiranya kami anak-anak Tuhan akan terus membangun iman kami dengan Yesus Kristus sebagai dasar yang teguh. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami. Kiranya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati, Tuhan memimpin, Tuhan mencukupkan keperluan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan. Untuk jemaat kami yang dijangkiti COVID, Tuhan berikan mereka kekuatan dan juga kesembuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga pelayanan gereja kami, berkati juga ekonomi gereja kami, dan berkati juga negara kami. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin.